Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan kelompok kami mempresentasikan proyek kami tentang politik internasional Iran. Nah, kami sebelumnya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami ada 3 orang, yaitu ada Katesya Nohanisiku, ada Muhammad Taki Dwi Putra, dan saya sendiri Abimanyu Gotama Molele. Nah, selanjutnya ada pemaparan video sekaligus penjelasan tentang politik internasional di Iran. Bisa diceritakan sebenarnya kondisi emosi atau mood warga di Amerika Serikat menyusul ketegangan yang diciptakan oleh Presiden Donald Trump dengan Iran seperti apa? Jadi untuk saat ini ketegangan telah usai dan aksi saling serang sejak Desember lalu telah usai. Namun itu berarti hanya baik untuk saat ini saja. Setelah serangan misil Iran ke basis-basis militer Amerika Serikat lalu, Trump membuka atau menyampaikan pidato nasional di depan rakyat Amerika. Trump membuka pidato nasional itu pada hari Rabu pagi waktu Washington DC dengan menyatakan bahwa selama ia menjadi presiden maka Iran tidak dibolehkan untuk memiliki senjata nuklir. Didampingi oleh Wakil Presiden Mike Pence dan juga pejabat Pentagon serta Kementerian Luar Negeri lainnya, Trump menyatakan bahwa tidak ada korban jiwa baik dari pihak Amerika maupun dari pihak Iran atas serangan misil Iran yang dijatuhkan di basis-basis militer Amerika di Irak, yakni di Al-Assad dan di Erbil. Kerusakan basis-basis militer Amerika itu pun minimum, meski dihantam setidaknya lebih dari selusin misil Iran. Menurut Trump, korban jiwa dapat dihindari karena adanya sistem peringatan dini yang sangat baik di lapangan. Yang ingin diketahui publik dari pidato nasional Trump pada Rabu pagi waktu Washington DC adalah apakah Amerika akan membalas serangan Iran tersebut dengan serangan militer. Namun jawabannya Trump menyatakan bahwa respon Amerika tidak akan merupakan respon militer, melainkan penerapan sanksi-sanksi baru terhadap Iran. Dan Trump menyatakan bahwa Amerika akan mencabut sanksi-sanksinya terhadap Iran jika Iran menanggalkan ambisi nuklirnya dan juga berhenti mendanai kegiatan terorisme di wilayah itu. Trump tidak menjelaskan apa sanksi-sanksi yang dijatuhkan lagi kepada Iran, namun ia menutup pidatonya dengan pesan yang cukup positif dengan menyatakan seakan berbicara langsung kepada rakyat Iran dan menyatakan bahwa Amerika ingin Iran memiliki masa depan yang cerah dan Amerika siap merangkul siapa saja pihak-pihak yang menginginkan perdamaian. Jadi intinya adalah yang pertama tidak ada respon militer dari Amerika, yang kedua ada sanksi-sanksi baru Amerika terhadap Iran, dan yang ketiga pesan positif perdamaian dari pidato nasional Donald Trump. Sophie. Begini Valdia, ada beberapa pertanyaan kemudian yang muncul dari pernyataan Donald Trump bahwa kemudian misalkan Betul. tidak akan ada serangan balasan berupa serangan yang militeristik. Tapi memang dalam hal ini Amerika Serikat yang memulai duluan dengan membunuh Jenderal Qasim Sulaimani. Itu merupakan sebuah Betul. kontradiksi begitu. Lalu kemudian akan memberlakukan sanksi embargo. Berkali-kali Betul. juga Iran juga sudah Sanksi disanksi baru. embargo oleh Amerika Serikat. Lalu tidak boleh ada nuklir di sana. Kemarin juga sudah Nuklir. ada perjanjian nuklir Iran dengan Presiden Obama yang diacak-acak sendiri oleh Presiden Donald Trump. Jadi sebenarnya maunya Presiden Betul. Donald Trump itu apa? Jadi untuk saat ini Trump sepertinya melunak terhadap Iran meski ada sanksi-sanksi baru terhadap Iran, dan Trump juga mengatakan bahwa dalam pidatonya bahwa sepertinya Iran juga sudah melunak dan tidak menunjukkan sinyal bahwa Trump atau Amerika dan Iran akan membawa ketegangan antara kedua negara ini menjadi sesuatu yang mengacaukan perdamaian dunia. Namun pengamat-pengamat di Washington DC pun masih tetap waspada bahwa ketegangan itu akan berubah menjadi hal-hal lain pada minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan. Sempat beredar di spekulasi di Washington DC juga bahwa Iran dengan sengaja meluputkan targetnya pada basis-basis militer Irak, namun hal itu telah ditampik oleh pejabat-pejabat di Gedung Putih. Iran mengumumkan bahwa
serangan misil itu adalah aksi yang sesuai sebagai balasan atas kematian Mayor Jenderal Qasem Soleimani yang dibunuh dengan serangan drone pada pekan lalu. Namun pengamat mengatakan dan pejabat-pejabat di wilayah Iran dan sekitarnya menyatakan bahwa hal ini tidak berarti Iran akan berhenti bermanuver. Lewat Twitter, Presiden Hassan Rouhani juga menyatakan bahwa fokus utama Iran tetap saat ini adalah mengenyahkan atau mengeluarkan kekuatan militer Amerika dari wilayahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan hal ini dapat saja berubah menjadi konflik non-militer, tapi konflik yang lain, begitu Sofi. Jadi sepertinya kita harus mencermati apa yang akan terjadi pada minggu-minggu atau bulan-bulan ke depan ini. Valdia tahan dulu di situ, nanti saya akan masih berbincang dengan Anda, tapi saya mau beralih ke Bung Hasib terlebih dahulu. Jadi sebenarnya kalau situasinya seperti ini, benarkah ketakutan orang-orang bahwa akan terjadi perang dunia ketiga? Ya, yang pertama begini, ini cukup menjadi sejarah juga ya. Kalau saya menggunakan dalam tradisi negara yang ada musim dingin, ini ibarat minuman panas di musim yang sangat dingin. Jadi tak perlu berjam-jam, tak perlu terlalu lama, yang panas itu segera mendingin. Ini kurang lebih yang kita bisa gunakan untuk mengilustrasikan apa yang terjadi di Irak. Yang awalnya kemudian dimulai dengan hal yang panas sekali sampai ke pembunuhan Jenderal selevel Soleimani, kemudian diikutin dengan balasan sedemikian rupa. Tapi hari ini tiba-tiba seakan-akan oke, kita selesai ya, ini jangan sampai lanjut, cukup sampai di sini dan selesai, saya tidak akan membalas lagi serangan militer, ekonomi iya, terus kata Iran, kalau tidak direspon udah cukup sampai di sini aja. Tapi apakah kemudian kecurigaan orang-orang yang bilang bahwa itu sebenarnya operasi menyerang markas militer Amerika Serikat di Irak, jangan-jangan operasi menyelamatkan muka saja supaya Iran tampak garang begitu membalas kematian Jenderal Soleimani, tapi tanpa membunuh satupun tentara Amerika Serikat? Ya, itu yang saya bilang ada unsur dramanya. Ini kalau di koran-koran di Timur Tengah hari ini ramai dibahas soal itu. Seakan-akan ada unsur dramanya. Kenapa? Karena salah satu sumber mengatakan sebelum Iran menyerang itu sudah kasih tahu pertama ke Irak. Yang kedua juga ke orang-orang Amerika, seakan-akan saya mau nyerang loh. Jadi diumpetin itu barang-barang biar tidak terlalu banyak dampaknya gitu. Nah itu yang menjadi kayak semacam anekdot tersendiri sekarang di. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi di Iran? Biasanya kan Iran garang tuh. Kalau menurut saya yang pertama, Iran sudah pasti dia menggunakan politik menyelamatkan muka sendiri ya. Bayangkan orang yang sangat strategis dan harismatik seperti Soleimani kemudian meninggal dengan cara begitu. Ini kerugian, ini luar biasa. Cukup untuk menggambarkan semua itu bagaimana rakyat melepas Soleimani dengan begitu heroik seperti itu. Nah cuman memang Iran butuh cara untuk bagaimana dia tidak terlalu dipermalukan. Maka dia melakukan serangan itu. Tapi secara politik menurut saya, walaupun Iran melakukan itu, berhasil nih Iran. Minimal untuk menunjukkan dia punya barang yang selama ini ditakutin orang, dia punya. Toh kenyataannya senjata itu dia pencet dari Iran nyampe ke Irak dengan akurasi yang nyaris sempurna loh. Dari beberapa 19 atau 17 itu diperkirakan 11 nyampe di tujuan yang disasar. Jadi ini pesan yang menurut saya secara politik cukup memenangkan Iran secara persepsi di sini. Ini tadi saya tanya Bung Hasib soal sisi dari Iran, saya mau tanya Mbak Dina soal sisi dari Amerika Serikatnya sendiri. Jadi sebenarnya yang mau dikejar oleh Donald Trump itu kalau dari pandangan Anda itu apa? Sampai kemudian mau membunuh Jenderal Soleimani tanpa ada izin dari Kongres sekalipun. Kalau kita bisa lihat Amerika itu nggak mungkin bergerak dalam isu luar negeri tanpa memperhitungkan juga domestic audience-nya ya, audience dia di dalam negeri. Dan Donald Trump ini bukan presiden yang sejak awal sudah sangat pakar di bidang internasional sebenarnya. Jadi bukan pakar sama sekali? Bukan. Jadi kita bisa lihat bahwa apa yang membuat dia naik itu kan popularitas dia ketika menunjukkan janji-janji politiknya dan hampir semua kontroversial. Jadi kalau saya melihat Trump sebagai satu pribadi memilih satu strategi untuk selalu muncul di media. Baik itu berita baik, berita buruk. Itu yang penting dia meningkatkan popularitas gitu. Itu satu. Yang kedua itu salah satu janji politik dia memang. Waktu dia kampanye dia juga menunjukkan bahwa dia akan keras di Timur Tengah. Jangan lupa bahwa Amerika Serikat juga
agak kesel ya dalam hal harga minyak misalnya, betapa itu masih sangat sering dikendalikan oleh negara-negara di Timur Tengah. Makanya waktu Obama itu kan mereka berusaha untuk melepaskan ketergantungan ekonomi mereka juga dari Timur Tengah kan. Ya. Dan ini mulai kelihatan hasilnya sebenarnya. Dan yang ketiga, agenda yang terakhir itu adalah Amerika Serikat secara makro, mereka punya kepentingan untuk mengatur ulang rules of the game. Jadi aturan main di dunia saat ini yang kan udah lumayan anteng dan tenang ya sejak pasca perang dingin ini usai, Amerika Serikat mulai menanjak perekonomiannya, semua negara mempraktekkan kapitalisme, saling bekerja sama satu sama lain, tapi kemudian kok ternyata muncul baru kelihatan kan impact-nya apa. Salah satunya negara-negara yang Amerika kurang suka untuk naik, kok ternyata naik. Jadi aturan main akan dirubah. Saya kira yang perlu diwaspadai bukan Perang Dunia Ketiga, tetapi lebih bahwa aturan main akan mulai diubah dan itu masih akan muncul friksi-friksi yang surprising ya, akan cukup mengejutkan. Jadi kalau saya sih peringatan saya pada Indonesia, jangan dianggap ini diplomasi as usual. Kita harus mempraktekkan cara-cara diplomasi yang baru karena ada pergeseran, ada shifting of interest, ada Brexit, Uni Eropa juga tidak solid, kemudian sejumlah hal misalnya NATO juga tidak solid. Kita juga belum tahu si Rusia ini mau kemana kan, posisi ekonominya juga akan kemana. Jadi saya lihat itu yang harusnya lebih dicermati. Jadi ini sih baru sekedar satu babak saja. Iran ini negara yang sudah sangat tertekan sejak tahun 79 ya. 79 dan sejak bahkan sebelum itu pun ketika dia mulai dikasih atom for peace sama Amerika Serikat, itu sebenarnya sudah mulai dibayang-bayangi, kamu dibantu saya, tapi jangan lupa ya, kamu harus nurut. Ada budi baik yang harus dibayar kembali kepada Amerika Serikat. Makanya ketika ternyata Iran perkembangan politiknya semakin demokratis, kemudian akhirnya mulai berusaha menasionalisasi bisnis-bisnis mereka, jadi kekurangan konsesi nih Amerika Serikat kan, itu kemudian muncul kan segala macam isu yang kemudian makin menekan Iran. Iran dalam posisi yang sangat sulit. Oke, gini, pertanyaan kemudian adalah apakah tadi strategi yang Mbak Dina bilang itu benar-benar strategi yang sudah dipikirkan oleh Amerika Serikat atau jangan-jangan Presiden Donald Trump yang sebenarnya tidak menguasai politik luar negeri ini jangan-jangan main coba-coba saja. Tapi jangan dijawab dulu, kita akan jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Malam. Kesimpulan dari video tersebut bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah klaim Iran yang menyebut 80 tentara Amerika Serikat tewas dalam serangan. Namun Trump menegaskan tak akan menyerang balik Iran dan lebih memilih menjatuhkan sanksi ekonomi baru. Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran mendapat respons serius dari pemerintah Indonesia. Pemerintah menginginkan kedua negara agar menahan diri supaya tidak menimbulkan perang. Iran melalui Garda Revolusi menyatakan mereka telah menghujani markas pasukan Amerika Serikat dan sekutunya di Irak dengan puluhan rudal. Operasi itu merupakan pembalasan atas pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani oleh Amerika Serikat pada Jumat tanggal 3 Januari 2020. Pemerintah Indonesia berharap situasi tak memanas lebih dari itu. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengatakan perang antara Amerika Serikat dengan Iran akan memicu krisis ekonomi secara besar-besaran. Ujar Ma'ruf Amin di Istana Presiden mengatakan, andai kata terjadi peperangan, ini akan jadi sesuatu yang sangat merugikan bagi dunia. Ekonomi rusak, politik juga. Blok-blokan akan terbangun, itu sangat berbahaya sekali. Ujar Ma'ruf Amin. Berikutnya ada video tentang sejarahnya 70 tahun konflik Iran-Amerika Serikat dari minyak, nuklir hingga Qasem Soleimani yang akan diputar setelah video berikut. پاسخ به ایران خواهیم داد. اولا غلط میکنید.
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world by seeking weapons of mass destruction. This, what has happened today with the attack on Baghdad airport and the killing of Qasem Soleimani, as well as the senior Iraqi militia commander, has turned this into a completely different game, a completely different and more dangerous crisis. Hubungan antara Amerika Serikat dan Iran semakin meruncing setelah pemimpin militer Iran Jenderal Qasem Soleimani dibunuh tentara Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei bersumpah akan membalaskan dendam yang berujung pada pengeboman pangkalan militer Amerika Serikat di Irak. Konflik Iran dan Amerika Serikat sudah berjalan selama 70 tahun lamanya, yakni sejak 1950 yang dipicu oleh perbuatan hak pengelolaan tambang minyak bumi. Perdana Menteri Iran pada waktu itu Muhammad Mossadegh berniat menasionalisasi tambang minyak bumi yang sebagian besar dikuasai perusahaan Inggris. Guna mencegah hal tersebut, intelijen Inggris dan Amerika Serikat berniat melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan Mossadegh. Amerika Serikat mendukung Muhammad Reza Shah sebagai pemimpin baru, menggantikan Mossadegh. Rakyat yang tidak puas dengan rezim baru memunculkan rival politik anyar, Ayatollah Khomeini. Gerakan yang dipimpin Khomeini dianggap sebagai pemberontakan
dan sang Ayatollah diasingkan. Pada 1979, setelah Ayatollah Khomeini kembali ke Iran, revolusi pun pecah dan rezim Reza Shah digulingkan. Iran berubah jadi negara Islam dan Reza Shah diasingkan. Namun, Reza memilih pergi ke Amerika Serikat dengan dialih menjalin pengobatan. Keputusan yang semakin membuat rakyat Iran murka. Nah, pada 2015, Amerika Serikat dan Iran menandatangani kesepakatan nuklir. Iran setuju mengurangi aktivitas pengembangan nuklir sebagai ganti pengangkatan sanksi ekonomi. Namun, pada 2018, Amerika Serikat mundur dari kesepakatan tersebut dan kembali memberlakukan sanksi. Nah, di tahun 2019 itu, Amerika Serikat menyebut pengawal revolusi Iran sebagai kelompok teroris dan menyebut Jenderal Soleimani sebagai tokoh di balik penyerangan terhadap kedutaan Amerika Serikat. Hal itu menjadi landasan serbuan Amerika Serikat ke Bandara Baghdad yang menewaskan Soleimani. Nah, kemudian pada 1988, Amerika Serikat menembak jatuh pesawat penumpang milik Maskapai Nasional Iran dan menyebut itu sebagai sebuah kesalahan. Amerika Serikat tidak pernah meminta maaf atas insiden tersebut. Nah, Presiden Amerika Serikat di bawah kepemimpinan George Bush bahkan menyebut Iran sebagai poros kejahatan bersama Irak dan Korea Utara. Dan sejak saat itu, Amerika Serikat fokus pada program nuklir Iran yang memicu sanksi internasional. Demikian presentasi dari tugas proyek politik internasional kami. Maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan dalam penjelasan materi dari proyek tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok proyek politik internasional mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.